Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan kolaborasi ya. Kalau di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan yang berhubungan dengan kolaborasi video antar konten kreator. Kali ini saya akan menjelaskan kira-kira keuntungan atau manfaat jika berkolaborasi kreatornya sekarang. Jadi secara live streaming itu kira-kira apa sih manfaat dan keuntungannya, dan kita langsung aja ke ChatGPT. Berdasarkan data, apa sih jawabannya kalau misalnya kita lihat kita menggabungkan antar dua konten kreator untuk melakukan live streaming. Yuk kita ke ChatGPT. Baik, kita langsung aja ke ChatGPT, dan di sini adalah jawaban yang diberikan oleh ChatGPT ya. Lalu saya menanyakan seperti ini: apa manfaat dan keuntungan jika berkolaborasi antar konten kreator saat live streaming gitu ya. Jadi jawabannya berdasarkan data ChatGPT, kolaborasi antar konten kreator saat live streaming memiliki banyak manfaat dan keuntungan yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas jangkauan audiens. Jadi intinya di sini, jadi meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas jangkauan audiens. Jadi kembali lagi kepada penonton gitu ya. Jadi meningkatkan jangkauan, jadi lebih luas, lebih lebar, dan lebih global lah istilahnya ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau penggabungan audiens gitu ya, ini poin pertama nih ya. Saat konten kreator bekerja sama dalam live streaming, mereka dapat menggabungkan dan berbagi audiens yang mereka yang sudah ada gitu. Jadi masing-masing kan kreator itu memiliki audiensnya gitu ya. Misalnya si A punya 1000, si B punya 500 gitu ya, digabung 1500. Tapi pertanyaannya, apakah 1500 audiens ini akan menonton? Kan tidak, karena kembali lagi saya sudah pernah menjelaskan berhubungan dengan minat penonton di video-video saya sebelumnya. Karena di situ yang sebenarnya yang kita butuhkan pada saat live streaming adalah penonton-penonton yang terfokus atau yang memiliki loyalitas dan kesetiaan yang selalu mengikuti perkembangan video-video kita terbaru yang selalu kita upload, dan mereka selalu menontonnya dan menjadi sebagai sumber informasi bagi mereka gitu ya. Karena saya berhubungan dengan tutorial gitu ya teman-teman. Nah, lalu di sini adalah konten yang beragam gitu ya. Ini poin kedua, konten yang beragam dengan kolaborasi. Jadi masing-masing memiliki variasi gitu ya. Jadi ada gaya dan keahlian unik berbeda dalam live streaming gitu ya. Jadi kan masing-masing karakter kreator itu kan berbeda-beda ya. Jadi dengan adanya konten yang beragam itu justru menarik perhatian dari para audiens gitu, karena adanya penggabungan gitu ya. Nah, di satu sisi untuk menciptakan audiens ini menjadi menjangkau lebih luas, kita harus bisa mempromosikan teman-teman ke grup-grup yang ada di dalam sebuah komunitas. Kita akan kirim untuk jam tayangnya live streaming kita gitu. Jadi kalau misalnya dipikirkan berdasarkan apa yang mereka punya berdasarkan audiens, tidak menjamin juga mereka pasti akan menonton gitu, kecuali bagi mereka memiliki minat gitu ya, dan mereka sudah mengetahui. Jadi kita harus memberikan informasi terlebih dahulu tentang live streaming kita gitu, dan topiknya apa gitu, yang sehingga mereka tertarik untuk datang dan menyaksikan gitu. Kolaborasi antar konten kreator ini menarik bagi mereka gitu ya, dan memiliki tentu manfaat, keuntungan, dan nilai buat mereka, sehingga mereka dapat memiliki informasi yang lebih detail gitu ya, dibanding kalau kita hanya memberikan jawaban melalui komentar ya, di kolom komentar setiap video kita upload biasanya kan hanya berdasarkan teks ya. Tapi kalau misalnya kita bisa secara langsung seperti ini kan lebih dapat gitu ya feel-nya gitu, lebih dapat informasinya yang bisa disampaikan gitu ya. Lalu adanya penggabungan keahlian gitu ya. Ya, masing-masing kreator itu kan punya ciri khas dan punya keahlian mereka masing-masing. Ketika digabungkan, kira-kira apa yang terjadi? Apakah audiens itu bisa meledak gitu ya, atau bisa lebih luas untuk jangkauannya, dan itu memang benar-benar sangat bermanfaat buat kreator yang sedang melakukan kolaborasi ini.
ternyata bukan hanya video saja teman-teman, tetapi kreator juga wajib untuk melakukan kolaborasi live streaming yang berhubungan dengan setema tentunya ya. Itu alangkahnya lebih baik gitu ya. Karena apa? Karena kita memiliki audiens yang sudah memahami, oh ya kalau si A itu tutorial, si B itu tutorial. Kalau kita gabungkan itu kan artinya mereka itu audiens yang mau tertarik dengan informasi-informasi yang berbau atau berhubungan dengan topik yang akan kita jadikan judul gitu pada saat live streaming gitu ya teman-teman. Lalu sinergi promosi ini sama yang seperti saya jelaskan tadi ya, jadi tentu kita akan mempromosikan di platform masing-masing, artinya di grup-grup kita gitu ya, atau di komunitas-komunitas kita gitu ya, agar ini dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan visibilitas bagi semua pihak yang terlibat gitu. Lalu interaksi yang lebih menarik, tentu kita akan memberikan hubungan timbal balik di situnya ya, dan juga lebih menariknya lagi kita bisa memberikan solusi-solusi berdasarkan kendala-kendala yang mereka hadapi gitu tentunya ya, berdasarkan pengalaman dan berdasarkan data dan berdasarkan peraturan pedoman komunitas YouTube gitu ya. Lalu terjadinya adanya sharing penonton gitu ya. Jadi saat konten kreator berkolaborasi, ada peluang bagi penonton dari masing-masing kreator untuk terlibat dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini dapat membantu membangun komunitas yang lebih kuat dan meningkatkan keterlibatan pengguna dalam live streaming. Jadi, kata sharing penonton ini artinya kita dapat mengetahui gitu loh, mana yang benar-benar mereka tertarik akan informasi yang kita sampaikan gitu ya. Kita bisa melihat gitu, oh ternyata yang hadir di live streaming kita ini yang sering berkunjung si ini, sini. Akhirnya secara tidak langsung kita akan hafal gitu loh channel-channel mereka yang datang gitu ya. Dan itu paling bagus kita harus memberikan adanya hubungan timbal balik dan keuntungan secara kebersamaan, dan kita membuat keterikatan. Misalnya kita bisa memberikan sesuatu hal yang kayak door prize gitu misalnya. Karena apa? Karena mereka sudah memberikan super thanks, super chat. Dan kita juga harus bisa memberikan adanya timbal balik. Mungkin kita akan men-share channel-channel mereka ke tab-tab komunitas, dan juga kita akan memberikan komentar pada saat mereka mengupload video dan sebagainya. Dan itu adalah hal-hal yang adanya saling kerjasama gitu ya. Karena konten kreator dengan penonton atau audiens itu tidak boleh kita katakan ada jarak, melainkan kita harus jadikan mereka sebagai partner gitu loh. Lalu di sini mengatasi kelemahan ya, tentu masing-masing kolaborasi memungkinkan kreator untuk saling melengkapi gitu ya, untuk mengatasi kelemahan satu sama lain gitu ya. Jadi masing-masing kan punya keahlian yang berbeda-beda ya gitu ya, jadi saling mengisi dan melengkapi, itu sih intinya. Dan manfaat ini untuk keuntungan berkontribusi pada meningkatnya popularitas, pertumbuhan jangkauan, kualitas konten, dan interaksi dengan penonton. Jadi di sini manfaat dan keuntungannya dapat memberikan kontribusi baik popularitas kita, pertumbuhan jangkauan, kualitas konten, dan interaksi dengan penonton. Jadi kita semakin dekat gitu. Jadi artinya tidak ada jarak di antara kita gitu dengan audiens gitu. Dan maksudnya kita lebih saling silaturahmi, saling hai gimana channelnya, apa kendalanya, mungkin kami bisa bantu gitu kan, sebagai konten kreator yang sedang melakukan aktivitas live streaming gitu, apalagi sedang berhubungan dengan topik yang kita bahas gitu ya. Dan ini sangat penting teman-teman untuk perkembangan channel kita, bukan hanya sebagai konten kreator saja gitu ya, tetapi bagi mereka yang memiliki channel YouTube misalnya. Dan terlepas itu, pembicaraan tidak hanya berdasarkan topik itu aja, mungkin kita bisa ke platform-platform lain sebagai contoh gitu ya, agar kita bisa mengarahkan kepada mereka baiknya gimana sih dalam mengembangkan sebuah channel YouTube gitu ya. Karena ini berdasarkan pengalaman gitu, bukan berdasarkan seberapa banyak jumlah subscriber kalian gitu. Karena saat ini memang di tahun-tahun sekarang ya, tahun sekarang ini kan kita menyarankan mereka harus masuk ke dalam sebuah komunitas ya, baik itu grup, Telegram, Facebook seperti saya jelaskan tadi. Jadi kita tinggal menyebarkan saja kayak semacam brosur gitu yang berhubungan dengan topik atau judul yang akan kita live streamingkan, pasti mereka akan datang walaupun mereka tidak bukan subscriber kita kan. Jadi kalau kita melihat
tergantung seberapa penting kebutuhan mereka untuk mengembangkan channel mereka. Mereka kan pasti hadir. Jadi begitu. Jadi itulah pentingnya kita adanya berada di dalam sebuah komunitas YouTube yang bermacam-macam grup gitu ya, yang ada di komunitas, dan pasti mereka punya masalah-masalah tersendiri berdasarkan pengembangan channelnya. Apalagi sedang trio atau duet gitu ya, sesama konten kreator, itu lebih menarik dibanding sendiri gitu ya teman-teman. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai kolaborasi antar kreator pada saat live streaming, keuntungan dan manfaat gitu ya. Jadi ada penggabungan audiens, konten yang beragam, penggabungan keahlian, sinergi promosi gitu ya, interaksi yang lebih menarik dan sharing penonton, mengatasi kelemahan, dan tentunya kita akan mengetahui penonton yang terfokus. Artinya kita bisa memahami mana orang-orang yang lebih suka selalu hadir pada saat kita membuat mengupload video, dan kita bisa hafal gitu, oh si A, oh si B, oh si C selalu hadir gitu. Nah, kita akan memberikan apresiasi kepada mereka gitu, kepada teman-teman semua gitu ya, supaya mereka bisa dapat memahami bahwa guys, pasti akan ada hubungan timbal balik. Jangan khawatir karena kita adalah partner gitu ya. Baik teman-teman, cukup sekian informasi yang bisa saya berikan yang berhubungan dengan kolaborasi antar konten kreator secara live streaming gitu ya. Dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau request bisa cantumkan di bawah kolom komentar saya. Dan jika ingin belajar lebih lanjut tentang pembelajaran atau materi yang menjelaskan tentang pengembangan channel kita, teman-teman bisa berkunjung di sebelah kiri atau sebelah kanan nih. Biasanya ada dua muncul, teman-teman tinggal klik aja. Dan jangan lupa like dan subscribe channel-channel kami gitu ya, atau channel-channel saya, karena itu sangat penting dalam pengembangan channel kalian. Terima kasih teman-teman semua, salam sukses dan salam dari saya J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye.